Chelsea kembali ke jalan yang benar. Duel dua mantan pelatih Real Madrid yakni Xabi Alonso dan Alvaro Arbeloa dimenangkan Xabi. Dilansir FOTMOB, laga sempat berjalan alot. Baik Fulham dan Chelsea saling berbalas gol. Namun pada akhirnya Chelsea yang keluar sebagai pemenang duel ini dengan skor 3-2. Gol Chelsea dicetak oleh Joao Pedro, Morgan Rogers, dan Cole Palmer. Sedangkan Fulham membalas 2 gol lewat Joshua King dan Gonzalo Garcia. Hasil ini bikin The Blues naik ke urutan 6 klasemen sementara Liga Inggris. Sementara Fulham terperosok ke urutan 12. Dengan berakhirnya laga ini, berakhir juga pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027. Terus dikaitkan dengan Spurs, tapi negosiasi tak kunjung selesai. Cody Gakpo kini justru didekati oleh Manchester City. Dilansir Simtalk, City ikut perburuan Gakpo guna memperdalam opsi di sektor sayap. Meski berposisi asli sebagai sayap, Gakpo dinilai bisa beroperasi sebagai false nine atau striker tengah. Ia bisa jadi sosok yang menggantikan peran Omar Marmoush di belakang Erling Haaland. Kini, City sedang mengawasi situasi Gakpo secara intens dan bahkan sudah menyatakan ketertarikan langsung kepada Gakpo lewat pendekatan yang tak terduga. Saat ini, petinggi The Citizen tengah menimbang untuk segera membuka kontak resmi dengan Liverpool agar negosiasi bisa berjalan. Kalau kalian jadi Gakpo, pilih Tottenham atau Man City, guys. Pergerakan juga terlihat dari kubu sang juara bertahan, Arsenal. Dilansir Mirror, sudah jadi rahasia umum kalau hati Julian Alvarez sebenarnya berlabuh di Barcelona. Namun, Arsenal siap bergerak untuk menebus fee transfer yang diminta Atletico Madrid. Pergerakan yang dipercepat ini lahir dari situasi sulit yang menimpa sang pemain. Fans sudah menuntut klub untuk menjual Alvarez segera. Ternyata, dari pihak Diego Simeone pun tak keberatan jika sang pemain hengkang. Melihat situasi ini, Arsenal pun siap. Tawaran yang disiapkan Arsenal memang bukan main-main. Dana fantastis sebesar 150 juta euro sudah disiapkan di atas meja. Sebuah angka yang dipastikan bakal membuat Atletico langsung memberi lampu hijau. Kalau Alvarez sudah sepakat untuk hijrah ke London, maka kesepakatan ini bisa terjadi. Itu dikabarkan telah mencapai kata sepakat dengan Manchester City untuk mendatangkan Nico Gonzalez. The Magpies berhasil mencapai kesepakatan senilai 47 juta pound, ditambah 3 juta pound untuk mendaratkan sang gelandang. Dilansir Sportsmall, Gonzalez diproyeksikan menjadi pilar utama dalam proyek pembinaan tim di bawah komando pelatih Newcastle, Matthias Jassle. Gonzalez menjadi target prioritas Newcastle untuk menambal kekosongan lini tengah setelah melepas sang kapten Bruno Guimaraes ke Arsenal. Manajemen Newcastle kini bergerak cepat menyelesaikan sisa proses administrasi sebelum bursa transfer musim panas resmi ditutup. Pindah ke Serie A, ada Doniel Malen yang memulai musim baru Serie A dengan cara fantastis. Mengutip laporan Gol, striker Belanda itu memberikan kontribusi sangat besar lewat hat-trick sempurna saat AS Roma menang meyakinkan 4-0 atas Fiorentina. Berkat kemenangan itu, Roma merebut posisi puncak klasemen. Musim lalu, Malen sudah dipinjam Roma selama setengah musim dari Aston Villa. Penyerang itu kemudian tampil sangat impresif di Roma, dan laga melawan Fiorentina kemarin jadi bukti bahwa Roma tak salah mempermanenkan Malen. Perburuan striker baru Como sepertinya akan berakhir. Como dilaporkan sudah mencapai kata sepakat dengan pemain Italia Moiskin. Dilansir Football Italia, Moiskin telah sepakat secara lisan dengan tim yang diasuh Cesc Fabregas. Klub Como kini tengah berusaha keras untuk meyakinkan pihak Fiorentina agar menyetujui transfer ini. Kini yang saat ini membela Fiorentina telah menjadi target utama lini depan bagi klub Como. Tawaran awal mereka sebesar 30 juta euro sempat ditolak pekan lalu. Namun ada harapan baru di Stadio Senigallia. Kabarnya, Como mendekati kesepakatan permanen senilai 40 juta euro ditambah 5 juta euro dalam bentuk bonus. Kabarnya siap bergerak untuk mencomot bek sayap Manchester United, namun bukan Diogo Dalot, melainkan Nussair Mazraoui. Dilansir Cut Offside, Milan dilaporkan tengah bersiap melayangkan penawaran pamungkas demi mengamankan tanda tangan bek serbapisan milik Manchester United tersebut. Manajemen Rossoneri kini sedang merampungkan rincian proposal terakhir untuk memboyong pemain bertahan berusia 28 tahun tersebut. Ruben Amorim disebut-sebut menjadi sosok kunci yang paling berhasrat untuk bereuni dengan mantan anak asuhnya tersebut di kompetisi Serie A. Tapi belum tahu apakah MU bersedia melepas Mazraoui atau tidak. Klub promosi Serie A musim ini, AC Monza, kabarnya bersedia memberi kesempatan pada mantan wonderkid Inggris Dele Alli. Dilansir Transferfeed, Alli masih berstatus tanpa klub hingga saat ini. Namun perlu dipelajari lebih lanjut soal kebugaran dan kondisi match fitnessnya. Monza mempertimbangkan Alli karena pernah bermain di Italia bersama Como. Monza kabarnya tak sendirian dalam membujuk Alli. Menurut laporan, West Ham United dan Wrexham juga memantau situasi ex-pemain Tottenham tersebut. Pindah ke Spanyol, ada Real Sociedad yang berupaya mengamankan jasa bek tengah berusia 20 tahun milik Chelsea, Mamadou Sarr. Menurut laporan Fabrizio Romano, Sociedad mencapai kesepakatan lisan untuk mendatangkan Mamadou Sarr dengan status pinjaman dari Chelsea. Kedua klub kini sedang menyiapkan pertukaran berkas. Kemudian jika detail telah selesai, Sarr akan terbang ke Spanyol guna menjalani tes medis. Statusnya sudah here we go. Sociedad kabarnya memenangkan perebutan Sarr dari Al Hilal. Sang pemain masih ingin berlaga di kompetisi Eropa, tapi belum bisa diketahui apakah Sociedad punya opsi pembelian atau tidak.
Sementara dari Barcelona, ada update soal cedera yang dialami Gavi. Dilansir Barca Universal, Gavi terpaksa ditarik keluar sambil menangis saat timnya menang 5-0 atas Elche. Pelatih kepala Hansi Flick telah memberikan pembaruan soal kondisi pemain muda Spanyol itu. Menurut sang pemain, cedera yang dialami adalah bagian lutut. Cedera ini menimbulkan kekhawatiran karena Gavi punya riwayat cedera ACL. Namun, setelah pemeriksaan, tidak ada cedera serius yang dialami sang gelandang. Kabarnya, itu hanya memar biasa akibat benturan, tidak ada robekan pada ototnya. Diharapkan Gavi bisa segera kembali berlatih bersama skuad. Sementara update dari perburuan striker Barcelona, kabarnya mereka kini fokus pada target baru. Setelah gagal membujuk Julian Alvarez dan Lautaro Martinez, kini Barca mendekati striker Borussia Dortmund, Serhou Guirassy. Menurut laporan Goal, Guirassy bisa menjadi opsi menarik lantaran ia bisa saja diamankan. Namun Barca tengah mempelajari skema gaji dari sang pemain. Laporan yang sama mengklaim jika Guirassy memiliki bayaran 10 juta euro per tahun. Ia juga masih membuka kemungkinan untuk angkat kaki, sehingga potensinya berganti klub sebelum bursa ditutup lumayan besar. Meski demikian, Die Borussen mengklaim jika belum ada tawaran yang masuk untuk sang striker. Real Madrid kabarnya khawatir kalau Jude Bellingham ingin pergi dan kembali ke Inggris. Menurut laporan El Nacional, Presiden Real Madrid Florentino Perez sadar Jude Bellingham sangat berarti. Bahkan dia siap menangani sendiri proses pembaruan kontrak sang gelandang andalan. Musim ini tampaknya akan menjadi periode yang sangat penting bagi pemain internasional Inggris tersebut. Jude memiliki kontrak hingga Juni 2029, namun harus segera membahas perpanjangan kontrak dengan klub. Harapan di internal klub adalah bahwa kedatangan Jose Mourinho dapat membantu mengembalikan performa terbaik sang gelandang, baik secara individu maupun dalam hal perolehan trofi. Madrid bergerak cepat untuk memagari Jude lantaran ada ketertarikan dari beberapa klub Inggris. Beralih ke sepak bola Asia, ada kabar menarik dari India. Mengabaikan FIFA ASEAN Cup, India ternyata ingin mengundang 3 tim Piala Dunia untuk menjadi lawan tanding di FIFA Matchday mendatang. Menurut laporan Tribun News, India mundur dari FIFA ASEAN Cup 2026 demi menghadapi Brasil pada 3 Oktober di Kolkata. Konon, bukan hanya Brasil yang akan dihadapi India. Sebelum melawan tim Samba, India dijadwalkan menghadapi Panama pada 26 atau 27 September. Setelahnya, mereka berpeluang bertemu Cape Verde. Jika terrealisasi, negara yang terkenal akan wisata kulinernya itu akan menghadapi 3 kontestan Piala Dunia 2026 dalam satu rangkaian FIFA Matchday edisi September sampai Oktober. Setelah tampil apik bersama Go Ahead Eagles kemarin, Dean James dilaporkan masuk Best 11 Eredivisie pekan ketiga versi Football Zone. Mengutip laporan Timnas Extra, James bergabung dengan nama-nama besar macam anak dari Mark van Bommel, Ruben van Bommel. Bahkan, di sektor sayap lain, James berdua dengan Sergio Dest yang juga tampil apik bersama PSV Eindhoven. Ini awal yang baik bagi Timnas Indonesia di tanah perantauan. Usai mendapat kartu merah kemarin, pihak KNVB pun merilis sanksi yang diterima oleh Romani. Mengutip laporan CNN Indonesia, Ole bakal terkena hukuman larangan bertanding sebanyak 3 kali, dengan salah satunya bersyarat. Pihak klub kabarnya telah menyetujui proposal KNVB tersebut. Oleh karena itu, Romani absen dalam pertandingan melawan Groningen dan ADO Den Haag. Berdasarkan informasi dari situs Transfer Market, ini merupakan hukuman kartu merah pertama bagi Ole. Ini jadi pukulan telak bagi Fortuna, sebab Ole sudah bermain dalam 3 laga Fortuna di Eredivisie. Dengan durasi 166 menit, ia mencetak 1 gol saat menghadapi PSV Eindhoven pada pekan pertama musim ini. Meski Ismail Assar condong ke Galatasaray, Liverpool kabarnya masih mencoba untuk mendatangkan sang pemain. Nama Assar muncul setelah upaya Liverpool untuk mendatangkan yang Kuba Minte tak kunjung mencapai kata sepakat. Dilansir kata Offside, Assar disebut ingin meninggalkan Crystal Palace dan bahkan tidak masuk skuad dalam pertandingan terbaru klubnya. Namun pihak Palace masih belum ikhlas melepasnya. Jika Liverpool serius mengejar Assar, maka saingan utamanya adalah Galatasaray. Liverpool juga harus menawarkan paket biaya senilai 60 juta euro. Bomber Newcastle United Nick Woltemade kabarnya sudah memberikan lampu hijau untuk 2 klub Jerman guna bernegosiasi dengan The Magpies. Dilansir Bully News, 2 klub yang tertarik pada Woltemade adalah Borussia Dortmund dan RB Leipzig. Laporan tersebut mengklaim bahwa Woltemade ingin meninggalkan Newcastle untuk mencari waktu bermain yang lebih reguler dan terbuka untuk kembali ke Bundesliga. Dortmund mungkin jadi yang paling serius, sedangkan transfer permanen dianggap tidak mungkin bagi Leipzig, tetapi kesepakatan pinjaman bisa menjadi pilihan yang realistis. Spurs terus disibukkan dengan kegiatan transfer. Bukan cuma mendatangkan pemain, tapi juga menjual pemain. Dilansir Transfer News Live, Richarlison bisa jadi pemain yang dijual jika Spurs berhasil mendatangkan penyerang baru musim panas ini. Konon Richarlison mendapat ketertarikan dari klub Turki Trabzonspor. Komunikasi sedang dijalin. Trabzonspor sedang mengeksplorasi syarat-syarat yang diperlukan untuk mendatangkan penyerang Tottenham. Trabzonspor juga sedang menanyakan harga Richarlison kepada Spurs. Selain Trabzonspor, Everton kabarnya siap memulangkan sang pemain.
Premier League kabarnya jadi tujuan potensial bagi Makasado. Dilansir tim Talk, Nottingham Forest jadi yang terdepan untuk mengamankan tanda tangan sang pemain. Kabarnya Casado dan dua pemain Barcelona lain sudah dipersilahkan pergi oleh klub. Sebetulnya Al Hilal sudah lebih dulu tertarik, tapi tak kunjung berakhir dengan tawaran resmi. Kini Forest masuk dalam antrian. Forest bergabung dengan Aston Villa dan Newcastle yang juga tertarik pada pemain yang dibanderol sekitar 20 juta euro itu. Dari Italia, ada pemain keturunan Indonesia Jenson Silk yang kabarnya diminati oleh dua klub Italia. Back Sunderland itu kabarnya bersedia pindah demi mendapat menit bermain yang cukup. Menurut Timnas Ekstra, Sunderland terlebih dahulu mencapai kesepakatan dengan Jenson Silk terkait kontrak jangka panjang hingga 2030. Tapi mereka tak bisa menjamin menit bermainnya. Oleh karena itu, Udinese dan AC Monza dikabarkan turut memantau situasi back berdarah Indonesia itu. Patut dinanti apakah ketertarikan dari dua klub Italia ini serius atau tidak. Jika Silk jadi pindah ke Italia, maka ia akan bertemu Jay Ises dan Emil Audero dari Indonesia yang sudah lebih dulu meniti karir di Serie A. Christopher Nkunku menciptakan saga transfer yang menarik musim panas ini. Daripada mencoba ke Premier League lagi, Nkunku akhirnya memilih pulang ke pelukan RB Leipzig. Dilansir Sempre Milan, Leipzig telah mencapai kesepakatan awal dengan Milan untuk mendatangkan kembali pemain berusia 28 tahun itu. Leipzig bergerak cepat setelah Nkunku dinyatakan tidak masuk dalam rencana pelatih anyar Milan, Ruben Amorim. Konon Leipzig harus membayar biaya pinjaman senilai 3 juta euro yang disertai opsi pembelian sekitar 27 juta euro. Kini Leipzig tinggal merampungkan beberapa detail dengan Nkunku. Italia sudah, kita bergeser ke Spanyol. Ada Borussia Dortmund yang ingin belanja di Barcelona Mart. Dilansir Goal, Dortmund merasa harus meningkatkan kualitas di sektor bek sayap. Oleh karena itu, klub berupaya memperkuat lini pertahanan mereka dengan mendatangkan Hector Ford dari Barcelona. Ford diharapkan dapat menambah kedalaman skuad Dortmund di posisi bek sayap, serta bersaing dengan Julian Ryerson untuk memperebutkan tempat di susunan pemain utama. Barcelona dan Dortmund sedang dalam pembicaraan untuk merampungkan kepindahan Ford. Kedua klub tengah membahas struktur kesepakatan yang nilainya diperkirakan mencapai sekitar 10 juta euro. Meski belum ada konfirmasi dari pihak sang pemain, kabarnya Gonzalo Inacio sedang dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona. Dilansir Barca Blaugrana, spekulasi mengenai kepindahan Inacio semakin menguat setelah sang pemain tak masuk dalam skuad Sporting CP saat mereka meraih kemenangan 3-1 melawan Alverca. Absennya Inacio dari pertandingan Sporting bisa jadi indikasi adanya negosiasi yang sedang berlangsung. Barcelona kabarnya bersedia membayar angka yang diminta Sporting, yakni 40 juta euro. Keputusan Rodri untuk mengabaikan Real Madrid dan memilih Barcelona memancing komentar dari kiper El Real, Thibaut Courtois. Dilansir Sportdetik, sang kiper menyebut keputusan itu memalukan. Madrid sedianya sudah lama memantau Rodri. Los Merengues ingin menjadikan penggawa timnas Spanyol itu sebagai pengganti Luka Modric dan Toni Kroos. Namun apa daya, Rodri justru memilih Barca. Courtois memberi pernyataan ketus soal keputusan Rodri memilih Barcelona. Menurutnya, Rodri salah memilih ketika menolak Real Madrid. Setiap pemain memilih di mana mereka ingin berada. Jika dia tidak ingin bersama kami, itu kerugian baginya, kata Courtois. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot buka suara soal masa lalunya di Ipswich Town dan ambisinya bersama klub baru Millwall. Dilansir Bola Sport, selama di Ipswich terlalu banyak bek senior. Itu membuatnya jarang mendapat kesempatan. Kini bersama Millwall, Bagot percaya ia bisa menjalani peran yang lebih vital. Bek berdarah Indonesia Inggris tersebut berambisi mengantarkan Millwall promosi ke Premier League. Sebelum mewujudkan itu, ia akan berlatih dengan giat, masuk skuad utama dan meraih menit bermain sebanyak mungkin. Gimana fans? Optimis nggak kalau Bagot bisa bawa Millwall promosi ke Premier League musim depan?